حي على الصلاة. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا innaka antal alimul hakim. Kita membahas insyaallah pada pertemuan kali ini al-wakalah. Sebenarnya al-wakalah sudah kita bahas di pertemuan lalu, namun kita ulang karena sudah terlalu lama jauh jarak antara pengajian terakhir dengan sekarang. Ya, sehingga ya pasti ilmunya banyak yang rontok ini tentang ini. Al-wakalah, perwakilan, baik untuk dagang atau selainnya. Dan ini masalah wakalah ini bisa jadi masalah keseharian ya, karena kadang-kadang kita menjadi wakil perdagangan atau wakil apa gitu. Dan ternyata memang itu ada hukum yang dituturkan di kitab-kitab fikih. Dan tidak ada kitab fikih mazhab secara utuh, melainkan pasti di dalamnya ada masalah atau bab atau kitab al-wakalah. Ya. Baik, kita bahas wakalah ini diusahakan dengan beberapa bagian pembahasan. Kalau kita baca dulu di matan Abi Syuja, faslun wa kullu ma jaza lil insani an yatasarrafa fihi bi nafsihi jaza an yuwakkila fihi aw yatawakkal. Segala hal yang manusia itu diperbolehkan untuk bertasarruf untuk dirinya dengannya, maka diperbolehkan juga untuknya untuk mencari wakilnya atau dia menjadi wakil untuknya. Ya. Segala hal yang diperbolehkan manusia untuk bertasarruf, ya, melakukan sesuatu dengannya, berakad dengannya untuk dirinya, maka dia boleh mencari wakil atau dia boleh menjadi wakilnya. Menjual anjing boleh nggak? Nggak boleh. Menjual anjing nggak boleh. Samanul kalb haram. Berarti kita boleh nggak mewakilkan orang supaya menjualkan anjing kita? Nggak boleh. Atau kita menjadi wakil penjualan anjing? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya itu. La yajuz tasarruf, maka la yajuz an yakuna wakilan atau wakilan. Gitu. Itu pembahasan di matan Bisya. Wal wakalatu 'aqdun jaizun li kulli wahidin minhuma fasakhuha mata syaa wa tanfasikhu bi mauti ahadihima. Wakalah adalah akad yang diperbolehkan. Jaiz di sini nafid, sah, boleh, ada syariatnya untuk setiap dari dua pihak, baik dari muwakil maupun dari wakil. Nanti akan Anda kasih tahu rukun-rukun wakalah. Dari muwakil ataupun dari wakil, jaizun likulli wahidin minhuma fasakhuha mata syaa. Untuk membatalkannya terserah boleh kapan, membatalkan wakalah boleh. Wakalah ini perwakilan. Baik dari muwakil yang mewakilkan itu membatalkan boleh. Baik dari wakilnya membatalkan boleh. Wa tanfasikhu bi mauti ahadihima, dan wakalah itu bisa bubaran dengan wafatnya salah satu dari dua belah pihak, baik dari wakil maupun dari wakil. Nah itu ya di matan Musya. Mari kita bahas lebih komprehensif lagi tentang wakalah. Ana ambil dari kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Al-Babu Tsamin. Al-wakalah, wakalah. Oke. Apa itu wakalah? Ya. Bisa tolong Rofi apa ambil papan deh. Papan biar lebih clear insyaallah. Yus Miftah, antum tolong bantuin, nggak bantuin ngikutin aja. Ada nggak papannya? Papannya ada, tapi spidol sama penghapusnya nggak ada. Oh ada, ya kembali.
ada. Jadi kita akan membahas wakalah, syariatnya, dalilnya, rukunnya ya. Antum mau nggak bahas ini? Ya, harus mau dong. Orang-orang manajemen atau orang-orang di yayasan tuh harus tahu tentang wakalah. Karena bagaimanapun itu di yayasan dalam bidang manajemen itu tidak akan luput dari wakalah. Pasti deh, yakin. Dengan kuasa. Iya. Di kuasa. Di apa? Di apa? Apa? Dengan sesuatu kuasa. Iya. Itu bisa menjadi wakalah itu. Iya. Bisa menjadi wakalah. Karena surat kuasa itu kan mandat. Ya, mandat untuk mengelola, mandat untuk apa gitu. Termasuk surat tugas juga itu wakalah. Bisa menjadi wakalah, tapi nggak selalu. Bisa menjadi wakalah, tapi nggak selalu. Tergantung seperti apa dia tugasnya. Ya, misalnya surat tugas mengantarkan barang, misalnya. Nah ini wakalah. Iya bisa. Dia mewakilkan. Atau surat tugas membelanjakan ini itu. Nah ini juga wakalah. Atau bisa juga surat tugas mengantarkan barang itu masuknya wadiah bisa juga. Oke, syukran. Kita belajar tentang al-wakalah. Kenapa? Kenapa gitu? Ya dapat suara. Ini kurang ya di sini? Oh gitu, masya Allah, luar biasa. Al-wakalah. Tar dulu tukang roti. Ntar tukang roti lewat, tukang tahu. Ntar tukang tahu lewat, tukang beling lagi. Oke, al-wakalah. Apa itu al-wakalah? Disebutkan di sini dalam Mughnil Muhtaj karya Asy-Syarbini. Al-wakalah adalah tafwidhu syakhsin ma lahu fi'luhu mimma yaqbalu an-niyabata ila ghairihi. Kelihatan bagus nggak? Jelas nggak? Ila ghairihi liyaf'alahu fi hayatihi. Ini adalah definisi al-wakalah. Secara Istilah, langsung aja istilah kita. Oke. Oke. Ini agak dijarakin. Bukan supaya beda dengan mal harta. Ma lahu fi'luhu. Gimana di sini, ikhwan? Tafwid artinya apa tafwid? Apa arti tafwid? Harus tahu dong. Apa arti tafwid? Tafwid, fawwadha yufawwidu. Kita kan udah membahas tentang mufawwidah di Talkhis Al-Hamawiyah. Mufawwidah, tafwid, menyerahkan. Tafwidhu syakhsin, menyerahkan kepada syakhs, manusia, orang. Ma lahu fi'luhu, ma apa yang boleh untuk dilakukan. Ma lahu fi'luhu, yang sah untuk dia untuk melakukannya. Ya, syakhs ini ada kecakapan untuk ditafwidkan kepadanya. Ya. Antum belum nulis. Dengerin dulu, dengerin. Enggak usah nulis dulu. Yang penting paham dulu. Tulis mah gampang, paham dulu yang penting. Menyerahkan kepada seseorang hal yang orang ini cakap untuk melakukannya. Ya enggak? Dagang misalnya.
Ya. Atau beli. Anda kan jualan apa? Anda jualan apa kira-kira? Parfum ya, antum jawab ya. Anda nggak dagang loh. Antum jawab. Anda jual parfum ya. Oke. Antum ikhwan mau nggak jadi marketer Anda? Marketer ini kan pemasar. Fadhil ya jadi marketer Anda. Oke, antum jualin ya barang Anda ya, parfum. Nah, terus habis itu berarti Anda menyerahkan kepada antum syakhs bukan? Antum orang bukan? Orang. Ma lahu fi'luhu. Hal yang boleh dilakukan, menjual parfum boleh enggak? Boleh. Antum bisa menjual parfum? Bisa. Antum bisa bertransaksi? Bisa. Oke, khalas nanti. Oke, Anda berarti mentafwid parfum penjual parfum ini kepada antum dan itu bisa antum lakukan. Oke, sampai sini paham? Oke. Nah, ini juga mimma yaqbalu niyabata ila ghairihi, dan hal tersebut bisa diwakilkan kepada selainnya. Bisa diwakilkan kepada bisa diwakilkan kepada antum. Antum sebagai wakil Anda. Hal ini bisa. Maka hal-hal seperti ini seperti perdagangan boleh. Yang nggak bisa diterima niyabah contohnya apa? Mandi junub. Bisa nggak? Anda menyerahkan perkara mandi junub ini kepada antum. Antum bisa nggak mandi junub? Anda bisa Ustaz mandi junub Ustaz, ya udah. Anda kan junub. Antum aja deh yang mandi junub. Antum wakil Anda. Bisa nggak? Nggak bisa. Antum bisa mandi junubnya, tapi ini mandi junub ini bukan hal yang bisa diwakilkan orang gitu loh. Oke? Salat misalnya. Ya. Aduh lagi bete nih. Raffi, antum kan rajin sholat, bisa nggak antum sholatin Anda? Bisa Ustaz, mati aja dulu Ustaz. Maksudnya antum bisa nggak sholat sebagai niyabah naib, sebagai wakil dari Anda di hadapan Allah? Sholat nggak bisa diwakilkan begitu. Ya. Adapun kalau misalnya ini spidol kayak nganggur nih, bisa nggak antum jualin? Nah ini bisa diniyabahkan. Tapi tetap ini barang milik siapa? Milik Anda. Antum hanya sebagai wakil, bukan pemilik barang. Oke? Kemudian, jadi mimma yaqbalu ini kembali ke sini. Ma lahu fi'luhu mimma yaqbalu. Liyaf'alahu fi hayatihi, agar syakhs ini melakukannya selama hidupnya syakhs ini. Ya, hi di sini bisa kembali ke syakhs atau bisa kembali ke orang yang memberikan memperwakilkan. Ya, jadi kalau syakhs ini mati, ya udah kita nggak usah nuntut perwakilan dia. Ya, misalnya Alwi antum kan marketer Anda, ya kan? Antum wakil Anda untuk menjualkan produk-produk Anda. Kemudian antum wafat, qadarullah. Ya, pas sudah jadi mayit, jadi pocong, Anda guncang-guncang antum. Ayo jualin. Gitu. Ya. Orang-orang, Pak Ustaz udah mati Ustaz. Jualin kata anak. Mati aja lu. Jualin. Lagi butuh duit nih, jualin. Alwi ngejawab, anak kan udah mati Ustaz. Nah, gitu. Ya, pas Alwi jawab kabur semua orang, ya kan? Oke, sampai sini paham nih? Ini wakalah namanya. Jadi wakalah itu ada mewakilnya, orang yang memperwakilkan, mewakilkan. Ada wakilnya, dia sebagai wakilnya. Kalau antum ngejualin barang anak, ini jualin lalu ya, jualin spidol ini. Maka Anda mewakil, antum wakil. Gitu ya? Antum wakil. Antum silakan jualkan dengan ketentuan yang udah Anda syaratkan. Antum bisa nggak jual ini? Bisa. Dan ini boleh nggak diperjualkan? Boleh. Dan antum masih hidup? Masih hidup. Oke, sampai sini paham ya? Oke, nah definisi wakalah. Paham ya? Perlu ditulis nggak? Yakin? Nggak perlu kan? Dalil wakalah ada beberapa dalil, namun kita singkat aja karena waktunya terbatas banget. Ya. Di surat An-Nisa ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." Kalau misal kalian khawatir terjadinya shiqaq, ya, perceraian antara keduanya, maka utuslah oleh kalian satu hakam dari keluarga pria, satu hakam dari keluarga perempuan, supaya
bisa diskusi, bisa adil, bisa enak ya membincangkan semua ini. Maka hakam di sini wakil dari pihak laki-laki. Hakam satu kedua wakil dari pihak perempuan. Paham di sini? Ya, untuk berunding nanti gimana? Karena kalau misalnya dua kubu keluarga semuanya bererot dikumpulkan di satu majelis, oh repot itu. Apalagi mamanya ikutan. Waduh. Antum pernah dengar gak kandang ayam? Nah kayak gitu tuh. Suaranya tuh kalau udah mama dikumpulin. Ya. Jadi satu mas. Seorang yang baligh, rasyid, aqil, dan kalau bisa dia mutadayyin, beragama bagus, tertemukan. Bincangkan baik-baik tentang pernikahan mereka, tentang hubungan mereka ini suami istri ini, gitu ya. Iya, maka ini sebagai wakil hakam ini. Ya, bisa nggak aspirasi dari istri diwakilkan oleh keluarganya satu orang ini? Bisa. Aspirasi itu bisa. Gitu, seperti itu. Ya, itu wakil. Contoh juga misalnya wakil dalam bukan urusan jual beli, bahkan ini kan bukan urusan jual beli, tadi urusan pernikahan. Ini bukan urusan jual beli. Contoh, ana lagi marahan sama Zihad. Ya. Atau anda lagi marahan sama Rafi dan betapa seringnya itu. Enggak, insyaallah enggak kan ya, kita enggak pernah marahin kan Rafi? Enggak pernah kan? Tapi pernah dimarahin enggak mana? Pernah apa sering? Anda lagi marah sama Rafi. Akhirnya Rafi kemudian sampai mana tadi? Sungkan sama Ana, gitu kan? Nggak pernah ikut majelis Ana lagi, ya. Terus di tokonya dia juga nggak enak, gitu rasanya. Allah marah sama ustadznya sendiri, gitu. Sampai dia kerja di toko cuma netesin madu aja gitu. Kangen gitu ya Allah, pengen ke majelis lagi. Akhirnya Rafi kemudian bilang ke Alwi, Assalamualaikum Alwi, afwan, minta tolong tanyain dong ke Ustadz Hasan, kajian kapan lagi misalnya. Oke. Akhirnya Rafi minta ditanyain kan. Padahal antum bisa nggak nanya ke ana? Tapi melalui Alwi. Ini ada wakalah nggak dengan visual? Wakal. Rafi. Jadi dia wakilnya Rafi. Akhirnya, tapi kata Rafi, jangan bilang-bilang ya Alwi, kalau ana yang nanya malu ana. Gitu. Iya, gampang. Nah, ini wakil ini harus amanah nggak? Harus amanah, jangan ngadu domba. Ya, terus Alwi nanya kan, afwan Ustaz, ada yang nanya Ustaz. Siapa? Adalah Ustaz. Nanya apa? Kajian mulai kapan? Siapa yang nanya? Rafi Ustaz. Wah, Rafi nanya, malah jadi sebel akhirnya. Ini berarti kurang ajar nih orang. Alwi ini, ya ngadu domba. Palu udah diberi amanah temannya. Dengan syarat jangan sebut nama anak. Ya, ternyata dia zahiriyah mazhabnya. Enggak nyebut nama tapi nyebut karakter. Itu Ustaz yang nanya orang yang anak muda yang di Kalisari Ustaz. Oh, tahu. Kan enggak nyebut nama. Ya, nah inilah muamalah. Taib, juga di sunnah Nabi SAW juga melakukan hal seperti itu, yaitu mewakilkan seseorang dan seterusnya untuk dalil kita tidak banyak fokus di itu. Ijma' ulama juga munaqid dalam masalah disyariatkannya wakalah, dan hikmahnya wakalah juga besar karena tidak semua orang mampu untuk melakukan segala sesuatu. Kadang-kadang kita butuh orang lain, kadang-kadang kita butuh marketer, kita butuh orang yang menjualkan produk kita. Ya. Sekarang misalnya dalam masalah wakalah itu sendiri, ikhwan. Kalau mau lebih lebar lagi maksud dari wakalah. Ada wakalah yang juga dia sebagai wakil itu sebagai orang yang diberikan ujrah. Ada wakalah bil ujrah dan sebagainya. Seperti para investor menanam modal untuk pedagang ini, maka sebenarnya pedagang ini juga ada sisi wakalahnya. Gitu.
Rafi'i menjualkan madu bosnya, ya kan? Ada wakalahnya dan ujrohnya itu sekadar dengan hari kerjanya atau dengan seberapa laba yang didapat dari penjualan dia. Ini wakalah. Ini wakalah. Happening nggak di antum? Terjadi nggak di antum? Kalau di antum gimana? Terjadi nggak? Wakalah. Antum usaha donat. Masih usaha donat nggak? Alhamdulillah. Ada dengar konon katanya stagnan apa vakum gitu konon. Dari berita-berita simpang siur berita-berita. Udah mulai lagi. Ya, semoga Allah berkatin usaha donat antum, insyaallah ya. Antum kemudian nyari marketer di Keranggan, diumumin ya di Mading Thoriqul Huda. Emang boleh kayak gitu? Dicari marketer donat Al-Miftahi ya, ya. Iya, Al-Miftahi, Masya Allah. Ya, Al-Mifnya nyambung, tahinya nah, kemudian akhirnya daftarlah 5 orang yang sedang butuh uang. Terjadilah di sini kemudian akad wakalah. Siap Anda insyaallah bisa wakilkan. Adapun nanti bagaimana tata caranya itu mekanisme atur sendiri. Tapi ini sudah terjadi wakalah. Ya, niabah. Oke. Itu hikmahnya ikhwan. Karena kita butuh orang, kita butuh pegawai, kita butuh marketer dalam berdagang, bahkan dalam hal-hal lainnya. Dalam muasyarah juga kadang-kadang gitu, bergaul juga kadang-kadang butuh wakalah, perwakilan. Hukum wakalah, hukumnya mubah, bahkan bisa menjadi hal yang sangat baik dan dianjurkan kalau misalnya dimaksudkan dengannya membantu orang ya. Tapi bisa juga wakalah itu menjadi makruh kalau memang tujuannya makruh ya, dan bisa juga wakalah itu menjadi wajib kadang-kadang kalau memang dibutuhkan secara darurat ya. Ala kulli hal wakalah ini hukumnya sesuai dengan konteks yang berlaku ya. Ada wakalah yang haram enggak? Ada aja wakalah yang haram. Perdagangan yang haram, bisnis ilegal dalam artian syar'i ya, haram. Bagaimana dengan wakalah untuk bisnis black market? Boleh. Karena black market itu boleh ya. Dia barang yang dijual halal dan tata caranya juga halal. Adapun dia lolos dari biaya cukai ya itu enggak masalah. Karena tidak wajib dan tidak perlu adanya pajak-pajak seperti itu untuk bea cukai. Oh, Enggak apa-apa. Tapi kan harganya beda jauh. Alhamdulillah, itu min fadli Rabbi. Iya, dan iya. Aja saja itu kadang membuat cemburu sebagian pihak. Ya kan? Itu dia. Makanya kalau memang black market ini biasanya dikondisikan itu tidak dia lebih underground misalnya. Pertama untuk menjaga perasaan pedagang-pedagang yang barangnya kena bea cukai. Yang kedua juga supaya enggak kegap sama pemerintah. Ya kan? Gitu. Ada kulihal itu halal. Handphone misalnya kan dari Cina. Kalau misal dijual di counter resmi atau di counter umumnya harga 2 juta. Tapi antum mendapatkannya harga 1 juta. Setengah harga. Mungkin enggak itu? Lain banyak itu. Halal. Antum menjadi marketer untuk agen ini boleh nggak? Boleh. Halal. Gak ada masalah. Iya, karena sumbernya halal nggak masalah. Ya, begitu. Coba sih kalau anak pribadi, anak sarankan sih jangan ikutan karena khawatirnya kalau ternyata nanti terkena kasus, khawatirnya antum juga kena juga khawatirnya gitu. Karena menjalar takutnya ya. Baik kasus pemalsuan atau kasus karena nggak kena pajak. Ala kulli hal. Kita sekarang menuju ke arkanul wakalah, rukun-rukun wakalah. Ya. Rukun-rukun wakalah. Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili rukun wakalah itu sampai ada 5. Kalau dalam fikih Syafi'i arkan wakalah ada 5.
Yang pertama disebutkan di sini al-muwakkil. Al-muwakkil. Al-muwakkil kemudian disebutkan rukun kedua al-wakil. Disebutkan rukun yang ketiga yaitu al-ijab. Disebutkan rukun yang keempat yaitu al-qabul. Al-kalimah al-muwakkal fih. Jadi ada al-muwakkil, ada al-muwakkal fih. Al-muwakkil yang mewakilkan, wakilnya, ijab kabul sighahnya untuk menunjukkan persetujuan, kemakluman, pengetahuan. Al-muwakkal fi konten yang diwakilkan dengannya, diwakilkan terhadapnya, itu kontennya apa? Enggak mungkin kan enggak ada kontennya. Ya. Saya tugaskan Anda. Apa Ustaz? Yang penting ada tugas. Enggak, saya enggak tahu tugasan apa. Ya kelas. Atau enggak usah banyak bacot gitu. Antum tuh bawaan anak, enggak usah banyak tanya. Ya ini salah juga, bosnya juga bahlul juga karena ya apa tugasnya, wakilnya apa gitu loh. Oke, al-muwakkil dulu, al-muwakkil. Kasar banget tadi ya. Al-muwakkil ini adalah huwa man yuridu an yufawwidha ghayrahu bil qiyam bi ba'di a'malihi wa yasta'inu bihi fi ada'iha niyabatan anhu. Muwakkil inilah orang yang menginginkan untuk menyerahkan kepada selainnya penyelenggaraan atau pengadaan atau perbuatan, ya, pengadaan perbuatan atau sebagian dari hal-hal yang perlu dilakukan. Ya, jadi dia yang pengen. Biasanya muwakil ini kalau dalam perdagangan dialah sahibul bid'ah, pemilik barang, biasanya begitu. Biasanya begitu. Tapi muwakil ini nggak mesti pemilik barang. Kadang-kadang ada wakalah yang sifatnya berantai. Ada wakalah yang sifatnya berantai. Bisa. Marketer berantai bisa. Ya, dan itu bisa menjadi sah. Menurut sebagian ulama ya. Kayak misalnya ada jualan kitab. Enggak, antum jualan kitab kan? Ada marketer antum? Enggak, antum enggak mau. Alwi marketer antum. Ya, Alwi marketer antum. Alwi kemudian minta izin sama antum, boleh enggak Anda cari marketer lain? Ini bukan ML bukan. Karena zat barangnya ada dan real, memang menjual barang. Kalau ML kan enggak gitu. Ya. Maka kemudian dia cari marketer. Marketer berikutnya berarti dia wakil berikutnya. Nah, di sini muskilahnya apakah? Marketer kedua nih di bawahnya Alwi itu atas nama siapa? Itu dia masalahnya. Yang afdol adalah atas nama antum. Iya. Afdol begitu. Supaya jelas semuanya. Cuma kalau emang kayak gitu, marketer kedua pun malah mikir, ngapain saya melalui dia? Langsung aja saya antum kan gitu. Tapi boleh kalau kayak itu skemanya, nggak masalah. Karena kejelasannya itu lebih jelas dia, insyaallah. Begitu. Ya walaupun menurut sebagian fuqaha, walaupun pakai atas nama dia pun boleh, selama diizinkan oleh antum. Paham nggak? Gitu. Menjual buku, misalnya kan ada Al-Wadi. Antum jangan tandingi Al-Madhi gitu, jangan. Al-Madhi. Iya. Terus dia bikin baru lagi Al-Mani. Ya. Mani wali mati. Nah, kemudian habis itu Alwi ngejualin misalnya. Jual kita apa? Karena jual kitab Al-Wabil As-Sayyib. Oke. Antum harga pokoknya berapa? Ternyata kata pokoknya 70.000. Antum jualkan fadl 100.000. Antum cari marketer baru lagi. Biasanya kalau antum cari marketer berarti harganya naikin enggak? Naikin. Kecuali kalau marketer yang kedua ini volunteer. Boleh?
Volunteer maksudnya dia nggak ngambil untung. Antum cari budak antum tuh siapa tuh? Cari, ternyata ada anak sekolahnya lagi belajar dagang. Antum mau nggak daging wabil soib ini dagangin? Oh iya Pak Alwi ya. Nah, kan? Akhirnya tapi nggak ada fee-nya nih. Nggak apa-apa, yang penting saya pengen belajar dulu. Nah gitu. Nah boleh nggak di sini? Dan Alwi udah minta izin. Rofi boleh nggak ada tambah marketer lagi? Boleh. Nah akhirnya ternyata dibeli lewat marketer yang kedua itu. Sebutlah namanya Paul. Nah Paul ini kemudian berapa harganya? 100.000. Sesuai dengan akad awal, tidak ada fee buat marketer Paul ini. Ya. Nah uangnya kemudian di mana? Di Alwi kan? Ya udah. Nah, habis itu barang udah dipegang oleh pembeli. Di Alwi 100.000 kan? Nanti Alwi ngebalikin ke dia, ke Rofi berapa? 70.000. Alwi dapat 30.000. Gitu ya. Itu marketer dengan ujroh itu. Kalau marketer volunteer biasa. Apa? Itu bukan namanya dropshipper. Iya, itu istilah sekarang kan istilahnya dropshipper, reseller itu semua terdistorsikan. Semua disamakan. Ini dropshipper. Ya itu. Hakikatnya sebenarnya marketer tuh ada sendiri, dropshipper ada sendiri, reseller ada sendiri. Reseller itu beli putus. Iya, kalau itu. Nah itu. Tapi kadang-kadang disamain reseller. Karena orang menganggapnya menjualkan barang orang itu berarti reseller, menjual ulang gitu. Itu. Nah, ya dropshipper juga seperti itu skemanya. Tapi yang lebih tepat di sini adalah marketer. Karena dropshipper itu lebih liberal dia. Kayak misalnya di Bukalapak, di Tokopedia atau di Shopee, kirim sebagai dropshipper, ya kan? Dropshipper itu apakah dipersyaratkan izin dari pemilik barang? Enggak. Kadang pemilik barang pun enggak mengizinkan, enggak tahu kalau barangnya itu dipasarkan, ya. Ya enggak? Tapi di Shopee itu sebelum membuat akun ada segala syarat dan ketentuan itu menyetujui. Nah itu tuh ada ketentuan sebagaimana ada. Itu memang kenapa di aplikasi Shopee-nya jadi sebagai dropshipper. Tapi pemilik akun ngebaca nggak? Nah rata-rata kebanyakan nggak baca tapi mengklik dan menyetujui. Iya, itu kita emang di mana-mana kayak gitu. Iya, kita setuju aja lah gitu. Lama panjang banget, males gitu. Biar cepat aminin aja dah. Ya begitu. Nah, ketika antum kirim sebagai dropshipper, antum marketer bukan sebenarnya secara hak. Wakil bukan tuh, bukan. Ya kan? Iya. Boleh nggak seperti itu? Kalau penjual aslinya sih bodo amat, yang penting gue dapat duit, ya nggak? Kayak misalnya nih mikrofon Zoom, ini harganya 1,5 juta, oke? Okay? Nah, ana curhat di majelis. Aduh, udah rusak nih, kayaknya harus beli lagi nih. Aduh, ya, oke. Kemudian antum pengen membelikan buat anak. Kirim sebagai dropshipper itu kayak gimana? Atas nama siapa? Antum, untuk ditujukan ke fulan, gitu kan? Oke. Bayarnya utuh ke pedagang asli, gitu kan? Kemudian Anda nugasin antum untuk membelikan ini. Wakil bukan? Wakil. Antum pun beli truk gitu kan di Shopee 1,5 juta sesuai dengan uang yang Anda kasih, ya kan? Nah, harga yang Anda kasih 1,5 juta. Ternyata yang di Shopee itu 1,3 juta. Oke. Antum wakil kan? Wakil. Kemudian antum beli. Kirim sebagai dropshipper. Atas nama Rofi Ilham Satriawan.
kepada Hasan Al-Jaisi. Plok, kirim ke anak. Wah, masya Allah, Rafi, alhamdulillah. Ya, selesai. Ya. Fahamnya anak, antum kan membelikan buat anak, ya kan? Kemudian harganya berapa ini? 1,3. Anda ngasih antum berapa? 1,5. Baik. Anda tahu nggak kalau ini harga 1,3? Nggak tahu. Ada masalah nggak di sini, Kon? Ada. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Selisih. Selisih 200.000. Laba kan? Iya. Akad di awal nih akad wakalah murni atau wakalah bil ujrah? Oke, ada murni. Wakalah murni. Anda ada nggak nyebutin ini apa namanya? Kalau di sisi saya buat antum khalas. Nggak ngomong gitu kan? Antum bilang ke Ana apa? Ustaz, 1,5 juta Ustaz harganya. Padahal antum tahu di Shopee harganya 1,3. Artinya antum telah menentukan barang. Ini dropshipper nih jahatnya. Paham gak sih dropshipper beda? Antum memarketkan barang orang ke Ana dengan harga yang antum udah tahu dan antum menetapkan margin sendiri. Barang nggak antum miliki. Nah, ya paham di sini ya. Ini marketer sejati nggak ini? Maksudnya nggak benar. Antum wakil Ana sekaligus wakil dia gitu? Enggak. Antum bukan wakil dia. Antum wakil Ana ya, betul. Antum pakai duit Ana ya, betul. Tapi antum seolah menjadi wakil dia dan menetapkan harga antum sendiri gitu loh. Ini nggak benar seperti ini. Ya, paham ya sini ya. Nah gitu. Kecuali kalau Anda bilang kan, Anda mewakil antum mewakil. Ya, ijab kabul. Ya, ini tolong belikan gini dan seterusnya. Muwakal fihnya apa? Zoom. Kamera ini. Ini namanya pakai zoom kalau salah ya. Oke, ini muwakal fihnya. Ya. Terus Anda bilang ini Anda ngelihat di Shopee ini harganya 1,3. Oke? 1,3. Anda nggak punya akun Shopee. Anda cuma lihat di Google aja. Antum tolong belikan ini kan. Antum punya akun Shopee nggak? Parah juga. Nggak, cerita aja. Antum punya akun Shopee nggak? Punya Ustaz. Oke. Anda kasih antum. Ya. Atau kayak biasa kita nih Alwi, antum pesan melalui akun antum, anda yang bayar, paham ya? Gitu kan? Jadi antum perwakilan hanya di transaksinya saja, di akadnya, apa pembayarannya transfer nanti transferkan dan ada nomor akun apa namanya virtual account. Nah anda tinggal bayar, tinggal kopas bayar, dan selesai. Oke. Dia wakil anda bukan? Wakil. Siapa yang membayar? Anda. Tapi ini kita bicara tentang wakalah, maka dia wakil Anda. Harga Anda udah tahu 1,3 kan? Ya kan? Wakalah murni kan? Wakalah murni. Kemudian Anda memberikan ujroh kepada antum karena antum udah berjasa melalui akun antum. Kasih antum 200.000 nih, buat antum 200.000. Wah, jangan Ustaz. Jangan Ustaz. Ya. Oke, yang seperti ini boleh. Enggak ada masalah. Oke. Nah, itu. Jadi wakil, muwakal fi, ijab qabul. Selesai di sini insyaallah ya, paham di sini ya. Ustaz, apa kan ini kan terjadi sama diri anak sendiri. Ya. Jadi Ustaz Lukman kan yang punya barang. Nah, Jangan dia ngomongin, ntar dia dengar. ya beliau kan yang punya barang Ustaz. Terus dia bilang anggap aja ini barang toko antum gitu. Jadi Ana suruh jualin deh. Terus Ana mencari dropshipper gitu Ustaz. Iya. Nah kan ada yang bilang haram, ada yang bilang boleh gitu Ustaz. Nah ini dropshippernya modelnya gini Ustaz. Ntar dulu sebelum ke itu. Penentuan dari bos antum, anggap aja ini toko antum, itu sahih. Karena gini, antum kan pegawai, rekrutmen, dari direktur. Antum sudah menjadi bagian dari orang perusahaan. Ibaratnya antum karyawan. Nah,
Boleh nggak antum mengklaim itu barang antum? Boleh secara majaz. Toko kami periksa dulu ya, kami cek dulu ya, ini barang kami, boleh. Karena antum bagian dari perusahaan. Di sini emang ada sisi wakalah, tapi antum mustajar, antum orang sewaan, maka antum bagian dari situ. Paham di sini ya? Sampai sini antum boleh. Antum menjadi apa disebutnya sebagai mudabbir dan pengelola. Antum pengelola, ya. Ya pengelola juga. Antum wakil sekaligus ya pengelola juga, diberi otoritas untuk mengelola. Maka boleh di sini antum untuk menentukan ini itu, tapi kalau harga ya harus kesepakatan dengan ini ya, nggak bisa sembarangan. Ya, terus kemudian antum pengen mendapatkan dropshipper atau marketer. Nah, gimana mekanismenya? Jadi udah dibuat sama beliau harga untuk dijual lagi. Nah ini harga konsumen. Jadi anak kasih ke dropshipper itu harga jual laginya. Dan itu apa bos anak sama anak udah dapat keuntungan gitu. Itu boleh Ustaz? Boleh. Supaya dropshipper atau marketer ini dapat margin laba. Iya boleh. Dan rata-rata memang kayak gitu. Jadi harganya lebih rendah kan? Harganya lebih rendah. Kalau misalnya misal kalau konsumen 200.000, nah dari kita ke marketer itu cuma 150.000. Iya. Boleh. Oh boleh. Gak masalah. Itu bukan menjual dengan dua harga, bukan. Salah kalau pemahamannya nggak kayak gitu. Coba ambil parfum itu yang Rehab coba. Ini aja ini parfum nyong ini aja. Ya, salah. Ini kan ini parfum luar biasa nih ya. Sekali orang pakai ingat kematian. Ya kan? Makanya harganya kita mahalin. Siapa yang mau parfum yang zikrul maut, nama parfumnya zikrul maut ya. Atau zikru hadhimil ladzat ya. Nah, kemudian ana jual ke publik 50.000 satu botol 3 mili. Oke. Ana jual ke publik, ana sendiri jual. Taib, antum semua mau enggak jadi marketer ana? Mau Ustaz. Taib. Marginnya harga ana untuk antum 25.000 aja. Antum jualkan 50.000. Sama enggak dengan harga ana jual ke publik? Sama. Tapi perbedaannya apa? Ini versi antum. Anda hanya dapat timbal balik 25.000. Antum dapat berapa labanya? 25.000. Harga publiknya sama enggak semuanya? Sama. Itu lebih afdol daripada Anda tetap 50.000. Antum jual silahkan berapa? Paham enggak sih? Lebih afdol itu. Ya, kenapa begitu ya, ikhwan? Antum pernah ngelihat ya kenapa banyak pedagang itu menyembunyikan harga dan cek inbox ya. Harga berapa Mas? Inbox. Tahu nggak ya kayak gini? Di antara alasannya adalah untuk tidak menyinggung marketer lain. Ya enggak? Karena harga diliberalkan. Kayak misalnya Anda jual 50.000. Harga untuk seluruh marketer 50.000 juga. 50.000 juga. Dan antum mau jual terserah berapa? Rafi jual 70. Antum kalau di luar jual 80. Antum pengen laba banyak jual 500.000. Alwi jual 100.000. Antum jual pengen laba dikit yang 60.000. Antum jual 55.000. Yang paling menang siapa nanti? 55.000. Kalau dipublish harganya semua ini menang 55.000. Terjadi kesenjangan sosial. Yang paling marah dia. Nah, salah sendiri 500.000. Ya kan? Ini sah-sah aja. Cuman Anda enggak suka mekanisme seperti ini sebenarnya. Makanya Anda dalam memarketkan ini untuk marketer harga Anda turunin dan bayar untuk antum harga antum sama persis dengan harga Anda. Ya kan? Alwi kan? Gitu. Sama persis dengan harga Anda. Itu yang lebih afdol. Ini 50.000 Anda jual ke publik. Oke, antum jual tetap 50.000. Jangan 25.000 lah labanya. Laba 10.000 aja. Dari Anda berarti 40.000. Antum dapat laba 10.000. Ya kan?
Dan Anda sarankan antum transparan harga, nggak usah disembunyikan karena harga Anda sama antum sama dan harga antum semua nggak boleh beda sama. Itu afdol nggak? Afdol, beneran dan lebih berkah insya Allah. Karena apa? Karena nggak ada sikut-sikutan, nggak ada kemudian disembunyikan inbox dan seterusnya. Harga berapa mas? Inbox, cek inbox ya. Gitu. Ntar kalau udah di inbox terus habis itu orangnya merasa kemahalan, kita merasa di PHP-in. Enggak. Ya begitu. Itu lebih afdol. Maka kalau misalnya bos antum telah menetapkan harga standar untuk marketer, dropshipper, ya, dan standar itu bagus, direndahkan harganya dan dia silahkan jual, tapi kalau bisa ditain jualnya segini aja. Jangan lebih dari segini. Iya. Jangan kemahalan gitu. Itu lebih afdol kalau memang bisa begitu. Tapi sebagian dari dropshipper pengennya jual lebih mahal ya supaya untungnya banyak. Sebenarnya ikhwan, enggak, ini di luar dari tema ini. Kalau antum pengen cepat laris barangnya di awal-awal, itu ya pakai strategi murahin dulu. Jangan langsung mahal, ini enggak. Orang mikir mahal dulu ya, tinggi dulu harganya ya, orang juga enggak mau. Begitu, ya paham ya insyaallah sini. Ya wallahu a'lam. Gimana maksudnya dengan Gojek itu kan sebagai wakil kita untuk menjualkan barang. Sedangkan kadang kalau misalnya kita beli di restoran dengan beli dengan Gojek itu harganya beda Ustaz. Jadi kalau misalnya beli di restoran misalkan harganya 15.000, kalau misalnya di Gojek kadang 20.000 Ustaz. Apa itu menjual dengan dua harga? Menjual dengan apa? Dua harga. Kalau dari situnya enggak. Menjual dengan dua harga itu adalah ketika akad enggak jelas harga mana yang dipilih. Adapun itu kan udah jelas. Harga antum datang sendiri segini, kalau harga Gojek sendiri. Antum ketika akad apakah dua harga tersebut yang antum bayar? Atau enggak jelas mau bayar mana? Enggak jelas kan? Antum misalnya pakai fitur Gojek, bayar segitu, ya udah segitu. Ini terlepas dari GoFood itu halal atau haram ya. Dari segitunya itu enggak masalah. Kan halal atau haramnya GoFood itu bukan dari segitunya, bukan. Dari segi menggabungkan antara hutang dengan jual beli, itu dia. Ya, hutangnya di mana hutangnya? GoFood itu. GoPay. Belumnya antum membayar jasa antar dia kan dia duluan yang bayar kan? Ya itu dia masalah, itu muskilah. Ya. Ya itu khilaf di antara ahli fikih ya. Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian ya ikhwan, di sini ada permasalahan. Tadi kita sudah membahas apa? Membahas rukun wakalah ya. Harus ada di sini. Wakilnya harus ada. Kamu mewakilkan siapa kalau dan wakilnya berupa manusia normal. Kalau wakilnya jin ya enggak masuk hukum di sini. Ya suruh jin dagang, ya Allah. Ya, suruh orang dagang aja udah susah bagi suruh jin. Ijab kabul. Wakil fi harus ada konten yang antum perlukan untuk diwakilkan apa. Oke, kemudian ada ahkam, beberapa hukum yang berkaitan dengan wakalah. Ada hukum yang berkaitan dengan wakalah. Disebutkan di sini, inna yadal wakili 'alal amwalil muwakkali fit tasarrufi biha yadu amanatin. Tangannya wakil terhadap harta yang diwakilkan kepadanya untuk dia bertindak, itulah tangan amanah. Artinya wakil adalah orang yang harus memenuhi amanah. Ya, jadi wakil ini harus orang yang memenuhi amanah. Baik ini dalam konteks wakalah dengan ujroh atau tidak. Dengan adanya upah atau tidak, tetap amanah wakil ini. Harus beramanah. Nah, wakil dia menjalankan amanah. Kalau ternyata terjadi kerusakan di tangannya wakil ini, dilihat. Kalau disebabkan keteledorannya, maka dia harus mengganti rugi. Kalau bukan karena keteledorannya, maka tidak harus ganti rugi. Contoh lain misalnya, ada sistem perdagangan namanya konsinyasi. Konsinyasi itu ada nitip barang ke antum untuk antum perdagangkan di rumah antum, fadhol. Ngerti nggak? Oke, Rafi misalnya dia menitipkan barang ke ibu fulan. Biasa kan emak-emak itu kan kalau udah dagang tuh, masya Allah ya linknya cepat ya.
Tapi emak-emak ini pengennya nggak online, pengennya langsung di rumahnya ada barang, sehingga dia bisa langsung jajakan ke tetangga-tetangganya. Maka Rafiq pun kirim ke emak-emak ini barang 10 pieces madu Yaman misalnya. Oke, baik. Akhirnya dijualkanlah sama emak-emak ini. Bu siapa enaknya namanya? Bu siapa namanya? Kalau emak-emak kayaknya enak banget. Bu siapa namanya? Bu Siti, ya, taib Bu Siti. Bu Siti ini guru SD Ana. Bu Siti ini kemudian mempromosikan dagangan barang Rafi. Ya. Udah deal sama Rafi berapa harganya. Bu Siti ini adalah orang yang harus menjalankan amanah. Amanah dalam artian apa? Amanah dalam artian menjaga barang tersebut. Bu Siti wakil bukan sekarang? Wakil. Harus dijaga barangnya, harus dijaga. Nah, urusan Bu Siti kemudian boleh atau enggak dia mengklaim barangnya itu sesuai dengan bagaimana persetujuan dengan toko. Boleh enggak saya klaim ini barang saya? Secara majaz gitu. Tapi kalau enggak dibolehin, enggak boleh diklaim ini barangnya, enggak boleh. Ya ala kulli hal. Lanjut. Ya. Kemudian ternyata salah satu dirijen madu bocor atau tumpah. Ya. Padahal udah dijaga di tempatnya ditabur. Tumpahnya karena apa? Karena disenggol sama anak. Oke, ini karena keteledoran bukan? Mungkin enggak ya. Kalau dijaga Pak Rofi, saya udah ngejaga beneran Pak. Ya. Maka tidak wajib ganti rugi. Tapi kalau karena keteledoran wajib ganti rugi. Ganti ruginya senilai dengan yang tadi harganya ditentukan. Bukan harga jual dia, tapi harga yang ditentukan dari asal antum. Satu dirijen berapa? Misalnya 50.000 harga. Dia jual 80.000. Ketika dirijen itu rusak semuanya, maka dia bayarnya 50.000 dong, bukan 80.000 versi dia. Karena kalau dia bayar 80.000 berarti dia beli dong sama antum. Ya, salah antum. Enggak berarti ya antum dapat keuntungan lebih dari sesuai dari yang disepakati. Gitu ya. Itu tangan amanah. Nah, wa min at-ta'addi, di antara bentuk ta'addi yaitu pelanggaran an yulabbisa ma wukila bi bai'ihi aw shira'ihi aw an yarkabahu aw yasta'milahu aw yadhi'u minhu atau yudayyi'u minhu wa la yadri kayfa du'a. Di antara bentuk pelanggaran oleh seorang wakil di sini yang sedang dibahas banyak orang ikhwan, yaitu di sini ada pembahasan bolehkah wakil dari donatur. Ini wakil dari donatur. Yang mana wakil ini pengusaha juga. Maka dialah yang nanti akan memutar-mutar harga. Sampai sini paham nggak ini? Yang ini paham nggak, ikhwan? Contoh-contohnya. Musadorat ya. Anda pengen sedekah, ya. Dan ternyata antum juga open donasi sedekah untuk orang-orang yang kelaparan. Antum bisa bikin nasi uduk apa misalnya, usaha gitu bisa? Nggak bisa? Hah? Tapi ini bisa loh, apa? Antum pernah kan kayak gitu? Tahu ya antum ya? Tahu. Pernah buka donasi nggak sih untuk fakir miskin? Ya, pernah. Tapi pakai usaha itu enggak itu? Enggak, bukan itu berarti, bukan itu. Buka donasi, open donasi untuk pembelian jualan antum untuk disalurkan ke fakir miskin. Ngerti nggak di sini? Ngerti? Nah, ya itu yang anda maksud tadi. Anda bilang anu nggak tahu, sekarang baru ngomong lagi mana? Ikutin dia ya? Baru nyambung. Nah itu.
Boleh nggak seperti itu? Gitu loh. Dalam mazhab Syafi'i jelas itu nggak boleh. Ya, ada beberapa sebab. Pertama, ini menggabungkan wakil sebagai penjual sekaligus sebagai wakil. Dan yang kedua, dan ini yang paling penting, yaitu adanya tuhmatut taksir, ya, atau bisa dimaknai dengan konflik kepentingan. Nah, dan ini paling besarnya ini sebenarnya di yayasan, sejujurnya, ya, di yayasan. Paling besarnya ini, masalah ini sebenarnya paling besar, tapi tidak tercover, tidak terketahui di yayasan. Ya, yayasan-yayasan dakwah, yayasan-yayasan bantuan kemanusiaan. Ya. Mungkin kalau misalnya untuk masalah donat tadi masih lebih ringan, karena mungkin skalanya kecil. Misalnya Anda punya uang 200.000, Pak Bismiftah, 200.000 ini tolong belikan, atau antum bikin donat, jual. Bukan jual, apa? Kasih ke fakir miskin. Ini sebenarnya belum tentu masuk ke kasus tadi, karena ini wakalah, ya, wakalah untuk mengirimkan. Tapi Anda maksudnya ada istisna di sini. Apa istisna itu? Akad istisna, yaitu beli barang untuk dibuatkan dan diserahkan ke orang. Nah, ini nggak masalah. Tapi yang terjadi sekarang kadang-kadang ada poster open donasi. Yang bikin poster, yang menyebarkannya adalah orang yang punya usaha di bidang tersebut. Ya, misalnya ini dia memang pengusaha nasi uduk, ya, dan kemudian dia open donasi untuk orang-orang di masa pandemi untuk bisa makan. Ya, biar saya ngurus deh, saya urusin. Akhirnya terjadi donasi banyak kan. Biasanya orang yang mendonasikan menentukan nggak berapa pieces, enggak. Enggak. Bisa dimaknai juga jumlahnya majhul, mau berapa? Enggak. Jumlah nasi uduknya berapa pieces? Majhul. Menyalurkannya ke orang yang majhul dan berapa orang yang disalurkan, itu juga majhul. Walaupun ada fotonya nanti, foto mah bisa dimanipulasi, bisa, ya, banyak hal di foto, ya kan? Apalagi kalau Anda ustaz, Anda seorang ustaz, Anda walaupun sekarang bukan usaha itu, oke, Anda usaha ini, baju kan, baju koko, sarung ya, open donasi. Ini biar kali ini anak korbannya deh, anak korban contohnya, nggak apa-apa, jelek-jelekin aja nggak apa-apa. Open donasi, Anda jual sarung, pakaian yang layak untuk fuqara dan masakin di Jakarta. Oke, fadol antum terserah mau berapa donasi. Sedekah antum berarti bagi mereka. Masya Allah, kalimatnya ajib, ya. Ustadz lagi Anda. Kira-kira banyak nggak? Banyak. Alhamdulillah. Yang senang siapa ya, ikhwan? Siapa namanya? Anda senang nggak? Anda senang. Tapi sekarang barang-barang yang mau Anda berikan ke fakir miskin ini maklum nggak bagi para donatur itu? Nggak maklum. Masuk ke dalam rekening Anda bertubi-tubi, bahkan ada cantumkin rekening langsung, sehingga ada yang donasi secara diam-diam, ya enggak? 5 juta, 6 juta. Semakin banyak yang masuk, semakin seneng nggak ada? Nah, di sini ada nggak kepentingan Anda terhadap dana ini? Ada. Apa kepentingannya? Margin laba. Itu kalau Anda masih mau jujur, ya. Bisa aja Anda nggak ngasih ke orang, ya enggak? Misalnya udah masuk 50 juta, ternyata fuqara dan masakin yang Anda dapatkan cuman 30 orang. Dan itu cuman butuh baju dan sarung yang kalau dikalkulasikan semuanya cuman 20 juta aja budgetnya untuk 30 anak ini misalnya.
30 juta sisanya Anda anggap ini laba buat Anda. Hah? Bisa nggak? Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Dan itu terjadi nggak? Terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Kalau untuk yang seperti ini bukan masalah, ya, ini bukan masalah di bagaimana akadnya aja. Ini bukan masalah pakai mewakalahnya aja. Ini masalah tazkiyatun nufus dan tauhid, masalah masuknya ke sana. Surga neraka yang masuk. Nah, posisi ana ini sebenarnya wakil bukan? Wakil dari donatur. Tapi sekaligus ana berdagang barang komoditi wakilnya itu. Muwakal fihinya ya. Muwakal fihinya apa? Sarung kan? Sarung dan pakaian. Ana mainnya di mana sekarang? Di sini mainnya. Begitu. Sementara mewakil siapa? Donatur. Apalagi ini wakilnya adalah ustadz. Kalau udah ustadz, sok silakan lu ustadz. Ya. Dipercayalah, ya kan ya. Mau intimidasi dan neliti ustadz juga nggak enak juga sama mereka kan. Iya. Mau nanya-nanya sering sama ustadz takut malu ngerepotin atau kepo banget sih gitu kan. Sementara dana udah disegel di rekening Anda. Enak gak? Ya kapan-kapan bikin posternya gitu. Iya. Anda jujur ya kawan. Donasi yang masuk ke Anda untuk dakwah ini banyak. Maksudnya banyak di sini ya alhamdulillah lah gitu. Enggak sebanyak yang enggak banyak sampai apa kayak donasi yang biasa buat bantuan orang atau apa enggak. Alhamdulillah Allah cukupin. Wallahi ikhwan, kalau Anda mau ngambil itu di rekening Anda ambil buat mulut Anda, buat perut Anda. Wallahi bisa. Dan mudah. Tapi Anda enggak spesial ambil. Dan Anda enggak ngomong ke orang yang mendonasikan, "Afwan ini buat Anda ya sekian persen." Wallahi Anda enggak ngomong kayak gitu dan Anda enggak ngambil sebenarnya. Buat peralatan, buat ini, buat itu. Kan makanya antum kan ketika antum minta ini, kalau Ustaz bayar ini, Anda langsung bayar karena emang ada di rekening. Kalau Anda mau ngambil gitu, sekali Anda ambil ikhwan, syaitan akan membisikkan, enggak apa-apa sedikit demi sedikit lama-lama habis beneran. Enggak, itu syaitan mesti gitu. Pasti lama-lama bakal habis. Itu semua kasus dimanapun korupsi, nggak ada korupsi konsisten flat gitu aja terus dia istiqomah korupsi segitu doang. Nggak ada. Pasti lama-lama makin gede. Makanya dari awal tuh jangan ambil opportunity dari hal ini. Karena makin lama itu makin membesar. Syaitan akan membuat atom greedy. Apa namanya greedy itu apa? Kemaruk. Ya kemaruk bahasa ini. Bahasa itu apa? Serakah. Kemaruk ya. Ya begitu. Pasti begitu. Nah, ketika kita open donasi untuk jualan kita disebarkan dan seterusnya dan kita bermargin seperti itu. Dan ternyata marginnya pun majhul, cuman dia yang ngatur sendiri, dia ngatur tasarruf sendiri gitu loh. Ini pasti bakal apa? Bakal jadi rakus nanti. Dan kemajhulan tasarruf ini, marginnya inilah yang membuat syubhat dan juga membuat dia terkena penyakit hati. Begitu. Cuma para ulama berselisih pendapat mengenai fikihnya. Adapun kalau misalnya sebagian ulama berpendapat tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i ini tidak sah. Jelas tidak sah secara fikih. Apalagi secara tazkiyatun nufus. Kalau misalnya di mazhab lain, dia ulama lain mengatakan kalau misalnya semuanya dimaklumi dan dimintakan izin oleh donatur atau muwakil dan jelas harganya, maksudnya si wakil ini telah mengatakan kepadanya, Pak donatur, ini sampean beli barang saya untuk dikasih ke orang dengan harga yang normal dan saya labai normal, saya tidak mematok yang macam-macam, sesuai dengan standar saya. Maka kejelasan kemakluman ini diperbolehkan. Itu boleh. Cuman yang terjadi kan dari tadi open donasi kan enggak gitu kan? Enggak gitu. Nah, adapun kalau misalnya open donasi untuk dana bantuan kemanusiaan, Anda sebagai wakil Anda open donasi ke rekening yayasan atau rekening Anda. Oke. Untuk orang-orang yang sedang kelaparan di Bogor. Nah, di sini dalam mazhab Syafi'i tidak boleh Anda memakai donasi itu
untuk lapak ana, tapi cari orang ketiga, pedagang ketiga, tukang bubur di mana kayak gitu, dah beli dari situ. Itu boleh. Lalu mau nanya. Ya itu maksudnya. Itu boleh seperti itu. Jadi ada third party-nya gitu, ada vendornya. Itu boleh. Karena di sini kalau antum open donasi, tujuan antum apa? Bantu. Dalam Islam tabarru atau tujuan bantu itu jangan ambil keuntungan, sebenarnya gitu ya. Walaupun nggak mutlak juga kaidah itu. Makanya hutang itu tidak boleh ada laba. Ya kan? Dalam menghutangi orang nggak boleh antum ambil laba. Karena apa? Hutang itu menghutangi itu pada dasarnya ada suatu tindakan membantu orang. Kalau emang bantu, ya nggak usah ngarepin laba dari situ, gitu. Ya jadi kalau memang antum punya dagangan dan antum melihat ada orang yang butuhkan dagangan antum nggak perlu untuk open donasi gitu, jangan. Itu adalah satu langkah menuju kerakusan nantinya. Kecuali kalau ada donatur yang memang menyadari ini orang butuh dan dagangan jadi anak, boleh. Tapi itu pun harus transparan. Dan misalnya kayak waktu itu, antum ingat gak anak kasih parfum Zafran Gam? Siapa yang ini? Orang ada seorang ustadz lah, ya, belikan untuk anak berapa orang waktu itu? 6 bukan? Sekitar 6 lah. Ya, harga yang anda patok buat dia harga normalnya dan barangnya jelas. Terus anda kasihkan ke antum, anda wakil bukan? Wakil. Anda pedagangnya juga bukan? Pedagangnya. Laba dan juga barang yang anda tentukan jelas di mata muwakil sekaligus mustari ini. Ya enggak? Antum waktu itu dapat enggak? Enggak. Antum? Enggak. Antum dapat? Enggak. Apa? Iya, jelas harganya dan standarnya segitu. Cuman tetap dalam mazhab Syafi'i itu bisa berpotensi tidak boleh. Kenapa? Karena walaupun jelas harganya, nggak bisa memastikan antum untuk bisa menurunkan kadar kualitasnya. Kenapa begitu? Karena kan bisa aja antum manipulasi, ya harganya segini, tapi ternyata barangnya diturunkan kualitasnya. Bisa nggak? Bisa dimainin di situ. Anda dagang nasi kebuli, ya. Kemudian ada donatur yang pengen menyumbangkan nasi kebuli untuk para ustadz. 20 juta, Masya Allah, satu ustadz jatuh betawi karena kirimin nanti 20 juta, ya oke. Nah, tapi kemudian dari 20 juta tersebut, ini barang-barangnya, ini sekian pieces gitu kan. Bisa nggak Anda tertuduh untuk mainin harga modal? Nasinya yang biryaninya yang kayak gini lah kualitasnya, atau kurangin lah sedikit. Mungkin nggak? Mungkin. Tapi ini jauh sekali ya. Walaupun mungkin, mudah-mudahan kalau memang donaturnya jelas mengetahui berapa pieces semuanya ini standar dan dia berjanji standar sesuai dengan harganya, maka itu insya Allah nggak masalah. Ya begitu. Nah, yayasan ini yayasan banyak orang bikin yayasan dan kemudian dia sebenarnya nggak kuat secara finansial dan malah kemudian open donation buat pembangunan, buat apa, buat ini. Banyak orang bikin yayasan tergesa-gesa, belum punya apa, belum punya ini, belum punya itu, baru punya tekad bikin yayasan, kemudian nanti juga ada orang galang donasi. Ya, ini sebenarnya trik yang tidak tepat ya, walaupun ya silahkan aja. Tapi kemudian ketika ada donasi untuk dakwah, ya, ini ustadz nih kadang-kadang, tapi bukan ustadz sunnah mudah-mudahan. Walaupun mungkin ada, tapi mudah-mudahan enggak. Donasi ke rekeningnya untuk dakwah, ya, dan Anda juga dapat kayak gini juga ada. Dan misalnya Anda dapat donasi, misalnya setiap bulan ada donatur tetap untuk kemaslahatan dakwah, dan mereka meniatkan kemaslahatan apa ya saya? Dakwah kan, bukan pribadi kan? Oke. Dalam sebulan misal Anda dapat 20 juta. Kecil atau besar? Untuk orang sekaliber Anda yang ngaji, cuma ngaji kecil kayak gini, besar nggak itu 20 juta sebulan? Besar. Iya.
Saking besarnya Miftah aja sampai berandai-andai gitu. Coba gua, gitu kan ya. Besar kan? Besar. Anda menentukan untuk kajian pagi ini 200.000 per liqa ini. Paham nggak maksudnya? Yang Anda ambil dari duit itu. Dan Anda menentukan sendiri tanpa diketahui donatur. Kira-kira Anda semangat gak tiap hari ngajar? 200.000 satu pertemuan. Satu pekan 5 hari kajian, Anda sudah dapat berapa? 1 juta. Sebulan Anda jam berapa? 4 juta bro, 4 juta. Ngajarin orang kayak antum 4 juta. Sebulan. Anda bilang wallahi Anda bisa seperti itu. Anda bilang sekarang sejujurnya Anda bisa. Anda duitnya untuk. Tapi wallahi Anda enggak ambil sama sekali. Untuk kayak gitu enggak ambil. Iya Anda bisa ngambil. Nah tapi kalau misalnya Anda buat untuk menggaji ini untuk maslahat dakwah, boleh nggak? Emang tujuannya itu kan? Nah itu baru benar ada third party, ini vendor, antum vendor, orang ketiga, yang mana mewakil donatur itu, Anda wakilnya. Nah wakilnya amanah, harus amanah. Orang yang pegang amanah nggak boleh dia memanfaatkan yang diamanahi gitu kan? Gitu nggak boleh. Seperti itu ya kan. Ini masalah ini sekarang takwanya gitu loh, berkahnya di situ. Ya Anda berhak kemudian sesuai dengan apa yang memang menjadi acuan dakwah Anda, misalnya kamera, laptop, sinyal apa namanya, kuota internet, apalah pokoknya pengadaan yang menjadi pengadaan dakwah Anda. Jadi jangan dialasan ini kan dakwah Anda dan Anda lah orang pertama, orang yang menjadi subjek dakwah. Subjek dakwah Anda pelaku dakwah. Kenapa Anda nggak boleh dapat duit? Enggak. Karena posisi Anda sebagai wakil. Nah gitu. Beda kalau misalnya ternyata ada seorang donatur datang ke Alwi, guru antum Ustaz Hasan ya? Iya Pak. Tolong dah sumbangi ke Ustaz, anak mau nyumbang ke pribadi Ustaz Hasan, tapi anak gak enak kalau langsung beliau melalui antum aja ya. Per bulan 5 juta gitu misalnya. Enggak, jangan. Anda gak mau terfitnah seperti itu. Per juta, tapi nggak apa-apa kalau per juta 5 bulan, oke? Kemudian Alwi ngelihat anak, Ustaz enak banget dapat per bulan 5 juta, masya Allah. Maka Alwi kan merasa berjasa gitu kan mengantarkan uang ke anak. Alwi akhirnya menetapkan fee buat dirinya 500.000. Ini kan kurang ajar. Kalau Anda tahu kayak gitu Anda pecat dia. Akhirnya dikasihnya berapa? 4.500.000 tok. Ya kan? Berarti dia amanah nggak kira-kira? Nggak amanah. Dia menetapkan untuk dirinya sendiri padahal itu bukan uang dia. Inilah ya dulu amanah namanya. Ya tangan amanah. Wakil itu tangan amanah. Maka nggak boleh dia macam-macam di situ. Nggak boleh ada konflik kepentingan di situ. Kalau misalnya oke lah, misalnya saya butuh biaya untuk pengadaan ini, saya butuh biaya untuk transportasi ke Ustaz Hasan untuk mengantarkan ini, oke toib. Itu izin sama donaturnya. Izin sama donaturnya. Jangan ditetapkan sendiri. Kalau di yayasan atau di pesantren atau di mana, itu kadang-kadang ada beberapa oknum seperti itu. Dia yang menetapkan gaji sendiri. Tanya Ustaz antum, teman Anda, Ustaz Aminul Yasin, dia paling tahu akan hal ini. Karena beliau ahli manajemen juga Ustaz. Ngerti? Ya. Ini enggak namanya duit tuh enggak kenal manhaj, enggak kenal ustaz. Gelap mata mau kenal siapa namanya gelap mata ya bisa. Iya. Orang bisa memperkaya diri sendiri dari ini. Pembangunan donasi dari Yaman atau dari Saudi atau dari Dubai. Pembangunan masjid. Semangat ngebangun masjid karena apa? Ada beberapa orang seperti itu kerjanya. Dan beberapa teman Anda. Makanya crash kita antar teman. Karena ngeliat ini mafia semua ini gitu. Iya, dapat donasi dari Dubai. Orang-orang Arab tuh
Ngasih duit tuh kayak ngelempar gundu, teng gitu aja gitu. Teng gitu, kayak ngelempar gundu pas kita baru awal main gundu kan, main kelereng, kan lempar gini. Udah lempar udah gampang banget ya. Mereka cuma pengen tahu asal jadi aja, ada fotonya, udah selesai kan gitu. Yang ngelola siapa? Ini pengelolanya nih. Pengelolanya mempersenkan sendiri tarif untuk dirinya. Misalnya dapat dana 3 miliar. Triliun kebanyakan. 3 miliar. Misalnya. Nah, diurufkan kemudian oleh dirinya sendiri, dapat untuk saya 20%. Oke. 3 miliar 20%-nya berapa itu, ikhwan? 500 juta. Iya segitulah, 600 juta ya. 600 juta. Ya dia ngurusin kuli bangunan ini. Ya sekarang kan lebih gampang ya untuk datang ke tempat ini mesen. Dia sendiri pribadi kantongnya udah mengantongi 600 juta. Masya Allah, kita dagang parfum aja sebulan itu sampai empot-empotan. Ini 600 juta. Dan itu satu proyek. Nanti ada proyek lain lagi. Antum dapatin orang-orang yang bekerja di bidang seperti ini, mereka cepat kaya. Mobilnya luar biasa baru, ini baru, itu baru dan seterusnya. Ada sesuatu nih. Nah, makanya ketika hukum-hukum ini diungkap, banyak yang kena. Banyak yang kena, banyak yang kena. Terutama orang-orang yayasan, orang yang di bidang ini bergerak yang tadi Anda sebutkan, pengadaan masjid, pembangunan ini, pembangunan itu. Ya. Kalau pedagang-pedagang kecil, yang pedagang kecil yang nggak punya masa, nggak punya kenalan orang, itu susah bikin seperti ini, open donation susah. Tapi kalau udah banyak follower, dagang nasi kebuli, dagang ini, dagang itu, nah ini gampang bisa. Bisa, apalagi kalau dekat dengan usaha-usaha tertentu, ya. Nah ini ikhwan, makanya ya fikih ada, akidah dan tauhid juga perlu sekali. Bisa jadi hukum fikih dimanipulasi karena kita itu kurang bertakwa. Ya, maka kalau emang benar-benar mau seperti itu caranya seperti tadi, jelas harganya dan banyak izin, minta izin untuk beberapa hal kepada sang donatur karena dia ini sebagai wakil. Dia hanya sebagai wakil, dia hanya pedagang biasa. Maka berhati-hatilah dia dalam mengelolanya itu. Ya, begitu ya, Rafi. Kalau misalnya Anda punya uang 5 juta, Rafi, tolong ini 5 juta habiskan untuk kasih madu ke para ustadz sejauh Betabek. Maka Rafi harus memberikan report madu-madunya dan harga-harganya. Gitu ya? Iya. Kenapa? Kalau nggak gitu, ada konflik nanti di dirinya. Wah, ini dibebasin nih, bisa naikin, bisa nurun, ini ada. Itu hati-hati. Iya. Sampai dalam fikih Syafi'i pun disebutkan tidak boleh seorang pengelola dana investasi untuk membeli barang untuk dirinya sendiri, nggak boleh. Itu nanti kapan-kapan kita bahas ya, tidak sekarang insya Allah karena waktunya udah ini mati juga dah. Iya. Ya cukup sampai sini insya Allah. Ada pertanyaan dah? Nggak ada? Ada pertanyaan, tapi karena mau di baca. Komennya ngejelekin anak? Bukan. Tapi ini kita nggak mau ngomongin bicarakan tentang manusia, tentang orangnya. Jadi bagi orang yang kita banyak tidak setuju padanya, jadi nggak bisa dibacakan ya. Ada yang nonton nih? Ada. Nah, alhamdulillah. Manusia. Ya kita cukup sampai sini. Masya Allah Masya Allah jam 8 ini. Ya Allah. Ya udah kita cukup sampai sini aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.